We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Pak Abdul Ghafur, seorang pengrajin batik Tanjung Bumi di Madura. Nah, selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Pak, selamat sore. Saya mulai ya. Siap. Pak, Tanjung Bumi itu ada di mana Pak? Kalau dari Bangkalan Kota itu perjalanan 1,5 jam dari Bangkalan Kota ke Tanjung Bumi. Oh, oke. Itu sebuah desa, sebuah kecamatan atau kabupaten? Sebuah desa. Sebuah desa. Nah, Bapak kemarin mengatakan sudah dari kakek nenek mengerjakan batik ini. Kisahnya ini bagaimana ini? Kisah awal batik Tanjung Bumi ya Pak? Ya. Pintas ya. Dulu itu ceritanya dari kakek turun ke kakek gini. Kalau orang Tanjung Bumi yang laki itu memang berlayar. Nah, untuk yang perempuan itu kan tidak ada kerjaan. Nah, suatu ketika mau pulang setelah berlayar itu masih mampir, seorang bapak itu mampir ke Pekalongan. Nah, untuk menyembahkan oleh-oleh. Nah, bapak itu beli canting batik sama bahannya buat oleh-oleh. Nah, setelah nyampe di Madura, khususnya Tanjung Bumi, canting dan bahan batik itu dikasih. Nah, terus si ibu itu nanya, ini maksudnya gimana? Nah, setelah disampaikan, biar ada kerjaan selama saya berlayar, gitu. Nah, awal pertama itu memang niru, beli kain batik satu, khas Pekalongan itu ditiru. Nah, terus berkreatif atau berkreasi sendiri. Kan batik Tanjung Bumi itu Pak memang dekat pantai, pesisir. Nah, dari itulah muncul ide-ide untuk bikin motif khas Tanjung Bumi. Nah, gitu awal ceritanya. Kurang lebih 120 tahun. Kurang lebih 120 tahun itu Bapak. Oh, wow, 120 tahun yang lalu. Berarti dari Pekalongan ini malah. Ya, awalnya. Oh, wah menarik. Nah, sampai sekarang ada berapa banyak pengrajin batik yang ada di Tanjung Bumi, Pak? Banyak Bapak. Kalau satu keluarga itu rata-rata yang perempuan itu memang pengrajin batik. Gitu. Jadi tidak putus. Tidak putus. Dari nenek moyang turun temurun ke cucu-cucu gitu, Pak. Banyak kalau pengrajin batik itu. Hampir 30-40 bisa lebih. 30-40 keluarga. Keluarga. Dalam satu kakak itu kalau si cewek ada 5 orang, ya 5 orang itu Pak yang membatik dalam satu kakak. Nah, Pak Abdul, ini sangat menarik sekali. Lalu bedanya dengan Pamekasan dan Bangkalan, batiknya apa ini, Tanjung Bumi ini? Gini, apakah ceritanya mereka juga dari Pekalongan? Kalau Pamekasan saya kurang tahu. Pertama, ciri khas batik
Tanjung Bumi itu bisa kelihatan dari motif. Motif itu ribuan, kan apa ya, memang dikombinasi, Pak. Ada motif sesek, sek melayah, sek buluh, gitu. Mmm, Motif batik Tanjung Bumi itu banyak, ada 2 kategori, ada 3. Pertama, batik yang paling mahal itu adalah batik gentongan, prosesnya itu lama, paling cepat 8 bulan, paling lama 1 tahun. Prosesnya itu setelah dicelup, dimasukkan ke gentong gitu, Pak. Dari pewarnaannya itu juga beda, lebih kinclong kata bahasa sekarang ya, kata orang Madura itu lebih angkrang kalau batik gentongan, pertama. Yang kedua itu nama 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 motif bukan motif, kan ada 3 kategori, batik gentongan, batik napasir. Kalau napasir itu warna dasarnya itu merah atau hitam seperti yang dipakai saya ini napasir. Nah, hijau, kuning, dan lain-lain. Nah, kan kadang ada yang warnanya itu dasar warna kuning seperti kuning tulang atau yang lain-lain itu, terus ada warna dasar itu putih, itu namanya batik amparan. Jadi bisa dikategorikan ada 3, batik gentongan, batik napasir, batik amparan. Kalau amparan itu motifnya kuning kayak tulang, terus putih, kadang ada yang coklat gitu, Pak. Kalau napasir itu warna dasarnya itu hitam, merah, hijau, dan lain-lain gitu. Oke, Pak Abdul, tadi Anda mengatakan mahal. Sampai berapa mahal yang gentongan itu? Batik gentongan itu ada 3. Gentongan Nah, itu ada 3 lagi, oke. heeh. Yang pertama itu gentongan yang bolak-balik, luar dalam itu sama. Nah, terus yang kedua tidak bolak-balik, cuma di luarnya saja. Yang ketiga batik gentongan biasa, cuma beda dicelup ini, Pak. Batik gentongan nomor 2 dan nomor 3. Batik gentongan nomor 3 itu kisaran harga dari 700 sampai ke atas, 1 juta. Nah, yang bolak-balik ini 1 juta lebih. Kalau yang nomor 1 ini kan sarimpit, kopelan itu, Pak, kapelan. Dapat 3 kain itu ada yang 3 juta, 4 juta, terus menaik gitu. Kan prosesnya lama. Terus naik sampai berapa maksimum? Ada 8 juta, Oke, ada ada. 10 juta ada, Oke. Nah, gitu. mengapa kok harus dimasukkan ke gentong? Gentong. Yang pertama itu biar warnanya lebih kinclong, lebih angkrang gitu, Pak. Jadi tidak pudar, semakin dicuci semakin malamnya itu tambah jatuh. Jadi warnanya ngejreng, nggak pudar gitu, Pak, kalau batik Oke, genting. oke. Nah, ada berapa banyak motif yang berasal dari Tanjung Bumi? Yang berasal dari Tanjung Bumi saja berapa? Yang kalau kita lihat sekilas, oh itu Tanjung Bumi, itu ada berapa? Kalau motifnya banyak sih, untuk membedakan itu, Yang sangat-sangat khas dengan Tanjung Bumi. yang sangat khas yang, apa ya, semua orang pasti tahu ya, Pak. Nah, motif ramu, ramu itu seperti akar 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 tuh, Pak. Terus Akar. rumput seperti rumput rumput yang kecil-kecil itu. Terus, apa ya, motif Tanjung Bumi itu di bunganya itu anu, Pak, rapi rapi, beda sama batik cap itu. Oke. Nah, lalu kalau saya tidak tahu tentang batik, Pak Abdul. Heeh. Saya nggak saya bukan kolektor batik, saya nggak tahu tentang batik. Saya tahunya ya hanya sekilas-kilas tentang wastra Nusantara. Kalau Anda mengajari saya tentang batik Tanjung Bumi, apa yang perlu dipilih pertama kali? Apa yang perlu dilihat pertama kali? Oh, pertama, untuk mengetahui itu, pertama bisa dilihat dari bahan. Bahan, oke. Batik Tanjung Bumi itu ada 3 macam. Pertama bahan lar,
kedua bahan jempol, ketiga bahan torcetor itu, Pak. Hmm. Blongan, kata orang Tanjung Bumi itu blongan. Mhm. Nah, terus Iya. yang kedua, dari motif kalau orang sudah tahu batik itu pasti tahu, oh ini ciri khas Tanjung Bumi, ini ciri khas Pamekasan. Warna itu lebih cenderung ke merah atau hitam. Tidak terlalu mencolok kalau warna batik Tanjung Bumi itu, Pak. Beda sama Pamekasan. Kalau Pamekasan kelihatan itu memang jreng-jreng warnanya gitu loh. Oke, lebih lebih soft. Oke, saya Ya, share betul. foto ya, saya share foto. Oke, silakan. Ini motif apa atau apa yang spesial di motif ini? Minta zoom, minta perbesar. Nah, ini kombinasi. Ini kombinasi. Seperti ini. Heeh. Ini ada Carcena, terus motif batik Bingtabing, kata orang Tanjung Bumi ini. Ini Bingtabing semua itu mhm, Bingtabing itu anu, Pak, apa kata orang, kotak-kotak itu, Pak. Kotak Pokoknya seperti bajit itu ya. eee, Nah, yang di seperti apa? Becit? bajit, heeh heeh, Apa seperti itu becit? bajit. Bajit itu kalau seperti mainan apa itu, Pak, monopoli yang kotak itu loh, Pak, Oh, iya yang iya iya. dibuat dadu itu kotak, Iya. tapi isinya ini liris-liris kecil-kecil. Oke Nah, oke. terus dikombinasi dengan batik liris ini. Hmm. Liris-liris panjang, isinya itu panjang ke bawah, tapi isinya garis-garis. Nah, ini udah termasuk, khas Tanjung Paduan. Bumi? Ya, heeh, perpaduan berapa motif ini? 1, 2, 3, 4, perpaduan 4 motif ini, Pak. Ini bolak-balik enggak? Atau satu aja? Tidak, cuma di luarnya saja ini, batik Oh biasa ini, Pak. oh, ini Bahan batik lain. biasa? Heeh heeh. Oke. Yang luar biasa mana? Saya enggak Yang mana? Gentongan banyak itu. Lah ini juga paduan ini, Pak. ini paduan? Paduan berapa motif. Ada yang apa, batu kecil ini ya, Oke. paling bawah ini nih. Iya. Ini? Mhm. Ya betul, heeh, ini. Oke. Ini kombinasi juga, tapi Kombinasi berapa motif ini, 1, 2, 3, 4. ini udah termasuk khas Khas Tanjung Tanjung Bumi? Bumi, khas Tanjung Bumi, Oh, ini sudah termasuk khas Tanjung Bumi? Tanjung Bumi. Yang coklat ini, Pak, yang Ya? coklat seperti Hmm. itu, ini namanya Carcena. Ini Lah ya? betul, ya Carcena itu. Sarjana. Oke. Terus sebelah apa ini, sebelah kiri dekatnya yang coklat tadi, yang seperti ada love, Ya, ini ya? nah heeh, itu sek bulu kata orang Tanjung Bumi. Ini Ada ini daun apa ini? nah ini rumput ini. Rumput? Oh, ini Heeh, rumput. iya yang kecil-kecil itu Nah, kalau sama titik yang ini yang seperti love ini daun apa? daun apa kata orang Bumi. Ada tapi di Madura ada? Ada itu, lupa namanya, ada Oh, itu. Terus oke dikombinasi sama titik-titik. oke. Lah Ini seperti ini, juga batik biasa? batik biasa, Ini tapi bahasa kalau heeh, ini bahan larin. oke. Gitu. Nah, ini apa ini, Bang? Apa ini, Mas? Oh kombinasi ini, Ini kombinasi kombinasi yang dasar hitam ini namanya batik napasir ini, Pak. Kan dasar napas. hitam ini bawahnya. Oh, seperti bajunya Agel. Nah, iya, heeh. Itu kombinasi batik semua ini. Ini rumput ini ya? Rumput, heeh heeh. Oke. Rumput. Oke. Ini biasa ini? Biasa, tapi yang Biasa. bahan larin juga, heeh. Bahan gentongan ini, sudah bahan gentongan. Hmm. Oh, itu sudah bahan gentongan yang itu ya? Ah, heeh heeh. Nah, kalau ini? Ini motif duri-duri, Oke. Nah, seperti ada durinya ini loh, Pak. oh ini. Seperti ulat ya, Ya, tapi ini rumput ya? duri, heeh, riduri, kata orang Tanjung Bumi. Ini sudah gentongan ini?
Bukan, masih belum gentongan. Loh, ini tulisannya sarung gentongan. Iya, tapi gentongan yang nomor 3 maksudnya. Oh, belum yang luar biasa? Bukan yang nomor 2. Heeh. Berarti gentongan. Nah ini, silakan. Lah, ini gentongan ini sudah. Ini sudah gentongan. Gentongan. Dari warna itu kelihatan lebih kinclong. Lebih mengkilat itu ya. Lebih mengkilat. Sampai berapa ini kalau ini? Ini 1 juta, sekitaran 1 juta ini. Tapi ini sudah bagus ini. Iya, tapi yang nomor 2 itu masih yang nomor 2 itu, Pak. Ini masih nomor 2. Nomor 2. Heeh. Gentongan nomor 2. Nah ini motifnya? Motifnya ini sek melayah dicampur dengan carcena sama kotak-kotak ini. Ada Oke. paduan berapa kurang jelas ini. Tapi ini sudah khas Tanjung Bumi ini. Khas Tanjung Bumi, khas Tanjung Ini Bumi. bolak-balik sudah? Tidak bolak-balik ini, Pak. Oh, nggak Tidak bolak-balik. bolak-balik. Cuma luarnya saja. Oh. Nah ini. Nah, ini juga sarung ini. Ini apa ya? Ini Ini bukan gentongan ini. belum gentongan. Ini biasa. Ya, batik biasa. Tapi bahan nomor 1 ini, Pak. Bahan nomor 1. Oh, berarti dari bahan, dari motif itu juga mempengaruhi harga ya? Betul. Dari pencelupan. Ini riduri. Nah, ini Gentongan. Ini gentongan ini. Gentongan. Oke. Motifnya. Motifnya ini banyak, Pak. Kombinasi ini. Oh, ini kombinasi. Iya, banyak sudah. Banyak ini soalnya. Oke. Nah, Kombinasi. iya, Pak Abdul, di Iya. sini sudah jelas bahwa ini adalah ada unsur Hindu dan unsur Buddha. Iya. Kalau dilihat dari motif, ya. Ini bisa dikatakan motif kombinasi. Iya, betul. Motif kombinasi. Kombinasi. Kalau yang motif asli Tanjung Buminya di mana ini? Ini Ya. yang apa namanya, seperti titik-titik ini, Pak. Titik-titik Seperti ini. katembat ini ya, yang kecil-kecil bunga. Iya, ini ya. Itu, Terus yang ada di dalam kotak warna hijau itu yang kayak Oh, kata ini. rumput ya, rumput yang kecil-kecil itu ya. Iya. Terus yang kotak-kotak cuma isinya diganti ini. Nah, Pak Abdul, ini ada motif Islamnya enggak? Motif Islam maksudnya menceritakan tentang keislaman gitu? Iya, ada. Buddha. Nggak ada ini, Pak, nggak ada. Nggak ada, oke. Nggak ada. Oke. Wah, ini cantik banget. Dari warna sudah kelihatan, Pak, kalau gentongan itu lebih mencolok ya. Bahasa gampangnya ya. Iya. Oh, saya suka banget ini. Sama yang merah tadi. Pokok gentong itu merahnya itu beda gitu loh, Pak. Beda. Nah, ini motif apa ini? Ini motif piring pecah kata orang Tanjung Bumi. Piring tapi pecah. Kombinasi. Tapi biasa ini, batik biasa. Ya, tapi bahan gentongan ini. Bahan gentongan. Ya, bahan gentongan. Jadi kombinasi sama rumput itu pasir ya. Oh. Nah, ini, Pak. Ayam ya? Warna ada warna motif burungnya. Motif betul. burung. Ini namanya kalau miring-miring itu, Pak, motif sek melayah. Ini kan miring kan? Iya. Ini yang dinamakan sek melayah. Motif sek melayah itu intinya garisnya miring, tapi isinya itu tergantung isinya. Ada kotak-kotak ini ya kan? Iya. Ada carcena seperti garis-garis rumput ini. Iya, ini ya. Nah, Ya. Pak, saya pernah
diberitahu salah satu narasumber katanya kalau di Madura seperti kupu-kupu ya. Ku Motif kupu-kupu ada. Ya, kalau binatang itu tangannya agak dipisah dan kepalanya agak dipisah dari badannya. Apa di Tanjung Bumi juga melakukan hal seperti itu? Untuk motif batik, Untuk motif hewan? hewan. Ya, enggak. Ada yang dipisah, ada yang tidak. Oh, ada yang dipisah, ada yang tidak. Nah, Oke. Berarti tidak semuanya dipisah ya? tidak. Oke. Menyesuaikan nanti finishingnya itu biar bagus berapa gitu loh, Pak. Oh, lebih ke estetika, lebih ke bagusnya. Oke. Ya. Nah, kalau ini silakan. Ini motif sabut kata orang Tanjung Bumi, Pak. Ini asli Tanjung Bumi. Asli Tanjung Bumi. Motif asli Tanjung Bumi. Oke. Oke. Nah, ini ambil dari batu kerang ya, Oh. yang ada di pasir, yang Ya. ada lubang kecil-kecil itu loh, Pak. Iya. Di mananya? Di sininya, di coklatnya. Di coklatnya itu kan tidak merata itu, kayaknya Iya, ada iya, yang iya. lubang-lubang kecil. Oh, oke. Tapi ini bukan gentongan ya? Bukan, tapi bahan kentongan sudah. Nah, ini bunga juga bunga yang ada di Tanjung Bumi. Pokoknya bunga itu yang ada di pagar kan namanya juga desa, Pak, banyak pohon gitu loh. Oh, oke. Nah, ini motif kupu kupu. kata Bapak. Kan ada Iya. kupu-kupunya itu Iya. dikombinasi dengan daun ini. Daun, tapi ini kepala dan tubuhnya nggak dipisah ya? Nggak dipisah, utuh ini. Utuh. Ini gentongan, bukan? Bukan kentongan ini. Biasa ini. Biasa, batik biasa. Nah, ini lebih ke silakan. Yang hijau ini. Yang agak hitam ini, Pak. Ya, Nah, pasti betul. ini dikombinasi ini dengan bunga, dengan rumput yang kecil-kecil, terus yang panjang ini seperti apa namanya ya? Ranting. Ranting pohon maksudnya ini, Pak. Nah, mengapa rumput? Apakah ada padang rumput di sana atau bagaimana? Memang ada, rumput itu ada, selain laut, dekat laut, rumput juga ada, Pak. Karena orang Tanjung Bumi sebagian kecil ini ada yang melihara sapi itu. Jadi motifnya ini diambil dari itu. Pohon sama rumput sama bunganya ini, Pak. Gitu. Oke. Menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar rumah. Iya. Nah, kalau ini? Nah, ini yang dimaksud dengan batik amparan. Dasarnya itu putih. Berarti satu warna saja ya? Yang kekuningan ada. Oh, yang kekuningan ada. Kuning tulang. Kuning tulang. Enggak, tapi kenapa? Tapi yang di motif-motif batiknya ini hanya satu warna biru gitu aja ya? Motif warnanya. Bisa di warna lain, Pak. Oh, bisa di warna lain. Dasar putih, cuma warnanya ini bukan dongker kehitaman, ada juga. Gitu. Ada yang agak kuning tulang. Oke. Nah, kalau ini, Pak? Nah, ini. Ini daun apa ini? Daun apa ini? Daun itu loh, Pak, yang dibuat sampo itu apa? Yang di iklan itu apa namanya? Oh, lidah buaya. Lidah buaya. Oh, oke. Diambil dari pepohonan. Terus dikombinasikan dengan okel. Ini seperti rantai ini. Dasarnya ya, okel kata orang Tanjung Bumi ini. Ini?
Ya, kelokel. Oke, Seperti ranting gitu, Pak. seperti ranting. Hmm. Nah, ini juga bagus. Bisa lihat ini. Ya, 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 mirip. Heeh, ini gentongan, bukan ini, bukan. batu biasa ini. Heeh. Batik biasa, tapi warna merahnya bagus ini. Mhm. Ini sudah khas Tanjung Bumi kalau warna kayak gini, Pak. Oh gitu. Merahnya itu beda. Heeh. Oh. Nah, ini motif apa ini segitiga ini? Segitiga cuma dikombinasi itu, Pak. Cuma kombinasi. Heeh. Oke. Biar gak bervariasi lah. Ya, ya. Ini motif melati itu, ada melati kayak melati itu, Pak. Oh, ini ya. Ya, betul betul, motif melati itu, bunga melati. Oke. Sudah habis. Heeh heeh. Menarik sekali. Nah, Pak Abdul, untuk desain itu Ya, siapa yang menggambar pertama menggambar kali? itu. Iya, Kalau desain itu memang keahlian, nggak pernah sekolah, memang otodidak, Pak. memang otodidak. Nah, Otodidak. setiap keluarga mesti punya yang Pasti punya desainer? pendesain Satu. Oh pendesain. gitu, wah. Jadi nggak ada sekolahannya, Oke, gitu. jadi Memang mereka naluri ya, dari kakek, nenek, turun-temurun betul, itu ya? turun-temurun, heeh. Berarti setiap keluarga mempunyai desain yang berbeda-beda? Desain awal Oh. gitu. Oh, wah wah menarik sekali, menarik sekali. Wah, jadi ada 30 sekian keluarga, mereka mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Heeh heeh. Oke. Yang bisa desain motif ini, dikombinasi ini, itu sudah ada, Pak. Oh, nah kalau di keluarganya Pak Abdul, keistimewaannya di mana itu? Di Sama-sama bunganya ada atau sih, oh sama-sama ada? sama-sama punya, heeh. Kurang Oke, lebih 10 orang keluarga kami itu. 10 orang. Desain awal. Ini Oh, mau dijadikan motif ini, dikombinasi dengan motif ini gitu loh, Pak. oke. Jadi selain membatik, apalagi pekerjaan yang di sana, yang di Tanjung Bumi? Apa Memang semuanya setiap hari hanya membatik saja? 80% memang membatik yang perempuan, kalau yang laki itu ada yang apa, mancing ikan ya, Pak, pakai Mancing perahu kecil ikan, gitu. nelayan. Nelayan, betul nelayan. Oke. Ada yang merantau gitu. Oh, wow. Pokoknya Oh, 85% ibu-ibu itu memang di rumah. hmm, ya, ya. Kadang satu 2 yang jadi guru atau yang lain gitu, Pak. Hmm, wah Enggak menarik semuanya. sekali. Mas Gading Cuma kalau mau bertanya Mas Gading. Cuma apa, Pak? cuma permasalahan kita ini tidak punya link untuk penjualan. Itu yang sangat disayangkan. Oke, oke. Wah ini kalau lama-lama tidak bisa terjual, nanti alih alih pekerjaan juga Profesi. ya? Iya, alih Ya, profesi juga tuh. betul betul. Ya ini terjadi di beberapa tempat di desa pembatik juga. Titik lemahnya itu, Pak, di kami, Pak. Iya, iya, iya. Oke. Wow. Terima kasih Pak Abdul untuk waktunya. Sama-sama, Pak. Nanti saya kasih tahu ini komunitasnya Mas Gading ini. Salam kenal Mas Gading. Ada teman saya juga, temannya Mas Gading juga, Pak Carlos itu penggiat batik juga itu. Siap. Iya. Oke. Terima Semoga kasih Pak kita Abdul untuk waktunya. sama-sama, Pak, Iya, iya. sama-sama. Kita harus jumpa di Tanjung Nah, Bumi. siap, ditunggu Iya. kehadirannya dengan senang hati. Gitu. Terima kasih. Ya, Sama-sama, selamat sore. sore juga.